Jika mencari gula merah yang asli dan murni, di Pangandaran, Jawa Barat sangat banyak pembuatnya. Salah satunya anak muda bernama Jaka Rianto dan warga desa Ciruma, Kecamatan Cimerak, yang sudah puluhan tahun memproduksi gula merah secara tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi di channel saya ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan. Dan untuk teman-teman yang menonton video saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezeki ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membuat gula merah mulai dari pemasakan hingga pencetakan ya guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar saya bisa membuat video yang baik dan bermanfaat lagi buat teman-teman. Jaka hanya berjalan kaki saat akan mulai pengambilan air nira kelapa. Sambil membawa ember besar dan wadah penampung air nira, Jaka berjalan menyusuri jalan setapak yang kadang licin karena hujan. Setibanya di lokasi pohon kelapa, Jaka harus menuangkan bulu apu atau serbuk kapur ke dalam wadah air nira, yang gunanya untuk mengawetkan nira agar tidak basi dan gula yang diperolehnya bagus. Oke guys, jadi air serbuk kapur ini fungsinya untuk mengawetkan air nira supaya air nira hasilnya maksimal, bagus, dan jernih ya. Setiap pagi dan sore hari, Jaka harus menaiki pohon kelapa yang sangat tinggi tanpa pengaman apapun untuk mengambil air nira kelapa. Meskipun umur masih muda, tapak kaki Jaka kadang terasa pegal-pegal menapaki tataran pohon kelapa yang hanya seukuran sepertiga kaki. Di atas pohon, saat pengambilan nira, Jaka hanya duduk di atas pelepah kelapa. Penyadap harus tahu kriteria saat memilih manggar kelapa agar nira yang keluar dari manggar kelapa mengalir deras dan hasilnya banyak. Satu pohon biasanya 5 liter sampai 10 liter air nira. Jika penyadap melakukan cara yang salah, maka air nira yang diperolehnya akan sedikit. Tetesan air nira yang sudah terkumpul dalam kompor atau wadah, kemudian Jaka ambil. Diganti wadah baru yang masih kosong, dan diikat kencang agar tidak jatuh tertiup angin. Lalu turun sambil membawa air nira yang digantungkan pada pinggang belakang penyadap. Sampai di bawah, Jaka harus mengumpulkan nira di satu tempat agar penuangan bisa dipercepat. Tidak lupa, Jaka juga membersihkan wadah agar wadah itu tidak dikerubuti semut atau serangga lainnya. Menjadi seorang peneres itu tidaklah mudah ya teman-teman. Kita harus memiliki fisik yang kuat dan badan yang sehat. Selesai menyadap air nira, Jaka lantas pulang. Kembali menyusuri jalan setapak dengan membawa ember besar berisi nira hasil sadapan. Sesampainya di rumah, Jaka lantas mulai memproses pembuatan gula kelapa. Air nira segera diolah. Jika terlalu lama disimpan, nira akan berasa asam, tidak manis lagi, dan akan mempengaruhi kualitas gula merah. Air nira hasil sadapan setelah dituangkan, kemudian disaring dalam kuali. Setelah air nira dituangkan ke dalam wajan yang besar, saya harus menyiapkan kayu bakar dulu. Dan pemasakan akan segera diproses. Setelah air nira dipanaskan, lalu air nira yang di dalam kuali akan segera mendidih ya guys.
dimasak di atas tungku besar dengan api yang harus besar. Jaka harus banyak memasukkan kayu. Proses memasak membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Biasanya proses ini memakan waktu 4-5 jam. Dari mulai mendidihnya air nira yang dimasak, lama-kelamaan nira akan berubah warnanya agak kecoklatan. Nira yang telah mencapai tingkat kekentalan tertentu harus diaduk-aduk terlebih dahulu, kemudian tunggu sampai benar-benar mengental. Setelah benar-benar kental, kemudian diangkat. Proses pengangkatan harus ada 2 orang. Jaka selalu mengajak istri untuk membantunya. Setelah gula diangkat, kemudian Jaka bersihkan pinggir-pinggir kuali agar rapi. Lalu gula diaduk-aduk dahulu sampai gula mulai dingin. Proses ini memakan waktu 30 menit. Setelah gula mulai siap dicetak, Jaka menyiapkan cetakan terlebih dahulu. Setelah pencetakan dilakukan, Jaka harus menuangkan dengan cepat. Jika tidak, gula akan mengering di dalam kuali. Proses ini membutuhkan keahlian khusus. Setelah pencetakan selesai, gula merah yang sudah mengeras, kemudian diangin-anginkan, dan disimpan dalam wadah tertutup. Setelah gula sudah mulai dingin dan kering, Jaka mulai melepas cetakannya. Gula yang dicetak menggunakan mangkok ini sangat praktis dan mudah. Gula merah produksi Jaka bisa bertahan hingga berbulan-bulan. Jaka membuat gula merah secara alami. Ditambah sari serbuk apu secang agar gula keras dan tahan lama. Semuanya alami, tanpa tambahan lainnya. 1 mangkok gula merah biasanya 11 atau 12 ribu. Cukup murah dengan berat 1 mangkok sekitar 1 kilogram lebih. Selama memproduksi gula merah, Jaka tidak pernah kerepotan dalam menjualnya. Para pengepul datang sendiri ke rumah untuk membeli gula merah buatan Jaka, atau Jaka yang mengantarkannya ke pengepul. Gula merah yang dibeli pengepul akan dimasukkan ke pabrik kecap, bukan ke pasaran.